Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik. Baik, Bu. Baik, hari ini alhamdulillah hadir semua ya. Iya, Bu, hadir semua. Pada pertemuan hari ini kita masuk bab usaha dan energi. Pernahkah teman-teman mendorong mobil yang sedang mogok? Walaupun kita sudah melakukan berbagai macam gaya agar mobil dapat bergerak dan berpindah tempat, namun terkadang mobil masih tetap diam. Dalam ilmu fisika, fenomena tersebut dianggap tidak melakukan usaha. Kok bisa gitu ya? Padahal udah lelah berjuang loh. Nah, biar pertanyaan ini terjawab, terus tonton video ini sampai selesai ya. Di video kali ini, kita akan membahas usaha dan energi. Kita mulai dari usaha. Tahukah teman-teman apa itu usaha? Dalam ilmu fisika, usaha diartikan sebagai gaya yang menyebabkan perpindahan pada suatu benda. Nah, itulah yang menyebabkan kita disebut tidak melakukan usaha pada kejadian di awal video ini, karena mobil tidak berpindah. Jadi, sebesar apapun gaya yang kita berikan, jika tidak ada perpindahan, sama aja kita nggak berusaha, atau usahanya sama dengan nol. Sekarang teman-teman jadi paham ya? Dan dimensi dari usaha adalah M, L pangkat 2, T pangkat min 2. Selanjutnya, kita akan membahas cara menentukan besar usaha pada beberapa kasus. Yang pertama, kita akan menentukan usaha jika gaya yang bekerja searah dengan perpindahan. Misalnya, saat kita mendorong troli di minimarket, gaya yang dilakukan oleh tangan kita sejajar dan searah dengan perpindahan troli. Untuk peristiwa ini, usaha atau W sama dengan F kali S. Dengan W adalah usaha satuannya Joule, F gaya yang bekerja pada benda dalam Newton, dan S perpindahan yang dialami benda yang satuannya meter. Kasus kedua, jika gaya yang bekerja membentuk sudut dengan arah perpindahan. Contohnya, saat kita memindahkan tumpukan buku dengan bak mobil-mobilan yang ada di lantai. Gaya yang dilakukan oleh tangan kita saat menarik bak mobil-mobilan akan membentuk sudut terhadap lantai. Maka, usaha atau W sama dengan F cos alfa kali S, dengan alfa adalah sudut antara arah gaya dan arah perpindahan. Berikutnya, arah gaya yang bekerja tegak lurus dengan perpindahan. Misalnya, seorang porter mengangkat barang dari lantai dan memindahkannya ke suatu tempat secara horizontal. Maka, gaya yang dilakukan akan tegak lurus dengan arah perpindahan. Pada kasus ini, besar usaha atau W sama dengan F cos alfa kali S. Karena antara gaya dan arah perpindahan membentuk sudut 90 derajat dan cos 90 itu 0, maka W sama dengan 0. Lalu, bagaimana jika arah gaya yang bekerja berlawanan dengan arah perpindahan? Contohnya saat kita menggunakan treadmill. Gaya yang dilakukan telapak kaki kita bergesekan dengan lintasan treadmill. Untuk kasus ini, kita masih menggunakan rumus yang sama, yaitu W sama dengan F cos alfa dikali S. Alfa besarnya 180 derajat, cos 180 itu min 1, sehingga W sama dengan min F dikali S, atau usaha akan bernilai negatif. Kemudian, besarnya usaha jika gaya yang bekerja tidak menyebabkan perpindahan. Seperti saat kita mencoba mendorong tebing yang berdiri kokoh.
dan tebing tidak berpindah. Ingat ya, tadi kita udah bahas, meskipun gaya yang kita berikan besar, namun jika gaya tersebut tidak menyebabkan perpindahan, maka kita dikatakan tidak berusaha atau W sama dengan 0. Contoh soal, sebuah benda ditarik dengan gaya 50 Newton sehingga benda tersebut berpindah sejauh 3 meter. Berapakah usaha yang dilakukan di sini? Diketahui F sama dengan 50 Newton dan S sama dengan 3 meter. Jadi usaha W sama dengan F kali S sama dengan 50 Newton kali 3 meter sama dengan 150 Joule. Yang terakhir, menentukan usaha berdasarkan grafik F delta X. Penyelesaiannya sederhana saja teman-teman. Kita cukup menghitung luas daerah di bawah grafik. Nah, itulah beberapa cara menentukan besarnya usaha. Bisa dimengerti ya teman-teman? Pembahasan kita selanjutnya adalah energi. Energi merupakan kemampuan untuk melakukan usaha. Jadi, usaha dan energi saling berhubungan ya. Kita bisa melakukan usaha jika ada energi. Dimensi energi adalah M, L pangkat 2, T pangkat min 2. Energi ada beberapa bentuk, tapi di video kali ini kita akan membahas energi potensial, energi kinetik, dan gabungan keduanya atau energi mekanik. Kita bahas dari energi potensial. Energi potensial adalah energi yang timbul karena kedudukan atau posisi benda terhadap titik acuan. Misalnya, posisi pengendara sepeda saat menanjak bukit atau kedudukan buah kelapa di pohonnya. Energi potensial terbagi dua. Yang pertama, energi potensial gravitasi, yaitu energi potensial yang timbul karena adanya gaya gravitasi. Energi potensial gravitasi dituliskan dalam persamaan EP sama dengan M kali G kali H. Dengan EP adalah energi potensial satuannya Joule, M massa dalam kilogram, G percepatan gravitasi dalam meter per sekon kuadrat, dan H ketinggian benda dalam satuan meter. Yang kedua, energi potensial pegas. Energi potensial pegas adalah energi potensial yang tersimpan akibat perubahan bentuk pegas, baik karena ditarik atau didorong. Energi potensial pegas dihitung dengan rumus EP sama dengan setengah F delta X sama dengan setengah K kali delta X kuadrat. EP adalah energi potensial satuannya Joule, F gaya yang menarik atau mendorong pegas dalam satuan Newton, K konstanta pegas dalam Newton per meter, dan delta X yang satuannya meter. Contoh soalnya, jika benda 10 kg mula-mula berada pada ketinggian 3 meter dan jatuh ke ketinggian 1,5 meter, berapakah perubahan energi potensialnya jika percepatan gravitasi adalah 10 meter per second kuadrat? Jadi di sini kita hitung energi potensial pada saat H sama dengan 3 meter dan H sama dengan 1,5 meter. Pada saat 3 meter, energi potensial sama dengan M kali G kali H sama dengan 10 kg kali 10 meter per second kuadrat kali 3 meter sama dengan 300 Joule. Ketika H sama dengan 1,5 meter, energi potensial sama dengan M kali G kali H sama dengan 10 kg kali 10 meter per second kuadrat kali 1,5 meter sama dengan 150 Joule. Jadi, perubahan energi potensialnya adalah 300 minus 150 sama dengan 150 Joule. Selanjutnya, energi kinetik atau energi yang dimiliki suatu benda karena gerakannya. Semakin cepat benda bergerak, semakin besar energi kinetik yang dimiliki benda, dan sebaliknya. Energi kinetik dihitung dengan rumus EK sama dengan setengah mv kuadrat.
EK adalah energi kinetik, satuannya Joule, M massa dalam kilogram, dan V kecepatan, satuannya meter per sekon. Contoh soal, sebuah benda dengan massa 25 kg bergerak dengan kecepatan 5 meter per second. Berapakah energi kinetik yang dimiliki benda ini? Diketahui massa benda adalah 25 kg dan V 5 meter per second. Energi kinetik EK sama dengan setengah mv kuadrat, sama dengan setengah kali 25 kali 5 kuadrat, sama dengan 312,5 joule. Yang ketiga, energi mekanik. Energi mekanik adalah energi yang dimiliki benda karena sifat geraknya. Energi mekanik adalah energi kinetik ditambah energi potensial, sama dengan setengah mv kuadrat tambah m kali g kali h. Jadi, teman-teman udah tahu ya, apa itu usaha dan energi dalam fisika. Nah, sekarang mari kita bahas hubungan usaha dan energi. Yang pertama, hubungan usaha dengan energi kinetik. Usaha sama dengan perubahan energi kinetik. W sama dengan delta EK sama dengan EK2 kurang EK1. EK sama dengan setengah mv kuadrat. Jadi, W sama dengan setengah M dikali V2 kuadrat kurang V1 kuadrat. Yang kedua, hubungan usaha dan energi potensial. Usaha sama dengan perubahan energi potensial. WAB sama dengan delta EP sama dengan EPA kurang EPB. WAB sama dengan M kali G kali HA kurang HB. Dengan WAB adalah usaha yang dibutuhkan untuk memindahkan benda dari A ke B. Di sini kan ibu tadi ibu menyuruh kalian untuk mendownload Java ya, untuk dapat menjalankan PET ini karena didukung oleh Java version. Nah, di sini kita kan akan menjelaskan kita akan belajar mengenai usaha dan energi. Nah, sebelumnya kalian harus mendownload juga PET-nya mengenai usaha dan energi. Kalian tinggal tulis aja PET drum atau PET bidang miring boleh. Nah, kalian tekan aja ini, klik aja ini. Boleh kliknya yang tadi mau drum atau mau bidang miringnya. Jadi cuma beda bahasanya aja versinya. Karena ibu mendownload yang ini. Nah, kalian bisa juga online. Kalian tinggal tekan ini, ya, tinggal tekan ini 2 kali. Nanti akan muncul, tapi agak sedikit loading ya, agak lama. Kalian bisa mendownloadnya saja, ibu sarankan download. Nah, ini ibu warnanya agak abu ya. Karena ibu sudah mendownloadnya, kalian bisa mendownloadnya aja di sini, tinggal tekan aja. Nah, nanti ini tuh, karena ibu sudah mendownloadnya, kalian bisa download aja. Kalau misalkan ada yang muncul kayak gini, kalian tinggal keep aja ya. Ibu agak terburu-buru biar waktunya agak lama lagi, agak singkat menjelaskannya di video ini. Lalu selanjutnya kalian tinggal buka aja di tempatnya di download di sini. Nah, ini muncul drum ya, boleh. Nah, lanjut lagi. Nanti kalau udah ditekan itu muncul seperti ini. Nah, ini ada bagian-bagiannya, ada pendahuluan sama fitur tambahan. Ada fitur-fitur beberapa tambahan yang diberikan oleh PET ini. Kita pakainya di pendahuluan aja. Kita ibu secara singkat aja, ini atur ulang. Atur ini kalau misalkan kalian sudah menjalankannya, kalian akan kembali lagi ke semula, ke posisi awal. Nih, kali ini udah dijalankan ya. Kalian bisa ke posisi awal. Nah, seperti ini. Posisi awalnya, waktu kalian membuka pen tadi yang merah ya. Gitu. Nah, kalian, ini ada pendingin bidang miring, kalian. Ada guguk di sini yang memberikan suatu air cairan kepada bidang miring ini. Nah, kalian bisa juga nih, di sini ada benda-benda dengan massa yang berbeda dan koefisien gesek yang berbeda juga. Nah, ini ada licin. Licin ini berarti bidang miringnya itu tidak ada gaya gesekan ya, hanya ada gaya ini aja, gaya normal sama gaya berat aja. Nah, kalian ini bisa memposisikan, misalkan kalian bisa geser-geser di sini.
atau kalian bisa langsung aja tekan yang kalian mau. Misalkan ini orangnya kita pindahin dulu. Aduh, geser guys. Ini misalkan 0 deh. Geser ya. Ini misalkan 0. Tekan enter. Aduh, maafin orang itu ditabrak. Ini misalkan 5 derajat lah, atau misalkan mau tanpa adanya sudut boleh juga. Itu 5 derajat. Nah ini ya, kalian tinggal atur-atur aja. Ibu pengen kita hapus kembali lagi ke awal. Katanya biar nggak keluar muncul ini boleh. Kalian tinggal hapus aja katanya. Kalau misalkan nanti ada perjalanan gerakan ini, kalian harus selalu hapus ini ya, karena datanya yang kita ambil yang waktu kalian benar-benar menjalankan gaya terapan ini kepada benda ini ya. Nah lalu ini kita bisa memberikan gaya, misalkan ini kan gayanya lemari ya, lemari berkas. Berarti otomatis kalau bisa untuk menjalankan ini kan harus seimbang, atau misalkan sesuai lah ya, sesuai dengan gaya harus bisa lebih kan, kalau bisa lebih dari masa ini. Berarti kalau kan di sini yang diketahuinya gaya ya, satuannya Newton. Berarti kalian harus mengkalikannya ini ya, 100 dikali 10 atau 1 kali 9,8. Kalian bisa menuliskan ini 1000 misalkan, atau 1010 supaya bisa menjalankannya. Nah, ini ada gaya terapan. Nah, gaya terapan itu gaya yang diberikan oleh orang ini. Ini ada waktu, ada kecepatannya, ini ada tembok. Ini ada ketinggian dari ini ya, pedang miring ini. Lalu kalian bisa nah ini ada grafik ya, nanti kalian muncul kayak seperti ini. Jadi kalian kalau awal mengambil data seperti ini ya, nanti pokoknya ada permasalahan yang ibu berikan di LKPD-nya, memberikan gaya ke sini ya kepada benda ini untuk mengetahui usahanya. Makanya usaha itu apa? Usaha itu transfer energi dalam bentuk gaya gitu kan. Kita memberikan suatu gaya, suatu energi kita yang kita berikan. Kita kan punya energi tuh, kuatannya. Nah, kita kasih gaya ke sini, ke benda ini. Gayanya. Secara singkatnya itu ya, untuk konsepnya lebih pahami tentang usaha. Nah, kita tinggal klik aja nih, jalan. Kalau bisa, jangan sampai menubruk ini ya. Menubruk si ini tembok. Pokoknya sesuaikan aja, misalnya sampai sini, tapi jangan sampai menumbuk tembok ini. Kalau bisa ya. Nanti kalian munculkan gaya ini, berapa aja yang bekerja. Nah, ini kan di sini gaya gesekannya ada ya, karena dia licin, karena dia ada gaya gesek. Kalau licin berarti di sini gesekannya 0. Nah, kalian karena kita sedang belajar tentang usaha juga, makanya munculkan usaha, grafik usahanya. Mengenai energi ya boleh dimunculkan juga, tapi nanti ya untuk percobaan yang lain kita fokusnya lebih ke gaya, ke usahanya dulu. Nah, kita boleh nanti muncul grafiknya, terus muncul juga nilai-nilainya. Nanti tinggal olah aja data yang disuruh di sana, apa aja kalian sesuaikan. Di sini kan bisa mainkan gerak lambat, jeda, atau hapus di sini boleh. Kalau misalkan kalian sudah menjalankannya, pengennya aduh lupa di belah sini datanya berapa ya, kalian tinggal misalkan atur ulang lagi, kembali lagi ke awal, kalian tekan lagi boleh. Itu seperti apanya ya. Nah, atau atur ulang lagi dari awal boleh misalkan. Atau misalkan bu pengen geraknya lambat, dingin tekan atau dimainkan lagi, berarti jedanya udah dihilangkan ya, berarti dimainkan lagi gitu. Kalau misalkan datanya pengen itu tinggal hapus aja, berarti data yang ini nih, data yang di grafik ini akan hilang, kembali ke awal gitu. Tapi posisinya masih di sini, makanya kembalikan lagi aja ininya ke posisi yang 0 tadi, si posisinya gitu. Seperti itu penjelasannya. Semoga dengan penjelasan ini walaupun singkat, karena supaya tidak bertele-tele juga. Terima kasih sebelumnya. Semoga kalian semangat terus belajar fisikanya walaupun online ya. Dan
Pokoknya semangat terus. Sebelumnya Ibu ingin kalian bentuk menjadi 2 kelompok untuk berdiskusi mengerjakan LKPD yang akan Ibu bagi. Kalian bisa melakukan praktikum ya di PET Simulation yang linknya nanti Ibu share di WA Group. Untuk pembagian kelompok, Ibu minta tolong agar ketua kelas yang membaginya ya. Baik, Bu. Iya, Elpin, nanti kamu berikan daftar kelompok dan nama anggotanya ke saya. Iya, Bu. Sebentar ya, Bu. Baik, Bu. Saya sudah membagi kelompoknya. Kelompok 1 yaitu Ririn, Hairani, Siva, dan saya sendiri. Dan kelompok 2 ada Fadia, Aulia, Dian, dan Indah, Bu. Baik, terima kasih ya Elpin. LKPD-nya sudah Ibu share di WA Group ya. Silakan mulai didiskusikan bersama teman sekelompoknya. Nanti jika sudah selesai akan dipresentasikan. Silakan berdiskusi dulu. Baik, Bu. Baik, Bu. Bagaimana anak-anak, apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, untuk presentasinya cukup perwakilan aja ya, satu kelompok yang maju. Jadi, kelompok berapa yang sudah siap untuk presentasi? Kami, Bu, kelompok 2 siap untuk mempresentasikan LKPD kami. Iya, silakan kelompok 2 dipresentasikan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil LKPD kami. Kami kelompok 2 dengan anggota 1 Aulia Okvitasari, Dian Permatahati, Fadia Farah Hirnisa, dan Ina Sinatias. Tujuan, peserta didik dapat memahami materi usaha dengan media ajar video YouTube berbasis online inquiry. Indikator pencapaian kompetensi dasar, yang pertama memahami konsep usaha, yang kedua mengidentifikasi teorema usaha dan energi, yang ketiga menganalisis hubungan usaha, gaya, dan perpindahan. Langkah-langkah kegiatan, yang pertama peserta didik dapat dan memahami video pembelajaran yang diupload di YouTube, yang kedua peserta didik melakukan percobaan sederhana dan mengisi LKPD lalu mengupload di Google Classroom. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang selanjutnya yaitu permasalahan. Berdasarkan pemahaman Anda terkait ilustrasi 1 dan 2, apakah kedua orang dalam ilustrasi yang melakukan usaha? Mengapa demikian? Jawabannya, pada ilustrasi 1 dan 2, kedua orang tersebut melakukan usaha karena memberikan suatu gaya. Lalu rumusan masalah. Berdasarkan temuan permasalahan di atas, tuliskan rumusan masalahnya. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan usaha dan energi? Yang kedua, bagaimana hubungan antara usaha dengan gaya? Yang ketiga, faktor apa saja yang mempengaruhi usaha? Lalu hipotesis, dari rumusan masalah yang telah disusun di atas, selanjutnya nyatakan jawaban sementara atau dugaan sementara hipotesis. Yang pertama, usaha adalah melakukan atau mengenakan gaya terhadap suatu benda dengan membutuhkan energi untuk melakukannya. Yang kedua, hubungan antara gaya dengan usaha adalah berbanding lurus. Jika gaya diperbesar, maka usaha pun bertambah besar. Yang ketiga, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi usaha adalah gaya, masa-masa benda yang dikenakan gaya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan. Yang D, eksperimen. Amati percobaan virtual yang ditampilkan secara seksama apabila ingin mencoba sendiri link PET yang ada di deskripsi video YouTube. Berikut hasil dari percobaan yang telah dilakukan menggunakan PET. Hasil pengamatan, lengkapi tabel berdasarkan hasil pengamatan percobaan virtual yang telah dilakukan. Benda lemari berkas, masa benda yaitu 100 gram, gayanya berbeda-beda yaitu ada 100, 120, dan 140.
perpindahannya 12,6, yang gaya 120 perpindahannya 13,18, yang gaya 140 perpindahannya 13,89. Usaha yang diterapkan yaitu 1250 Joule, 1568 Joule, dan 1926,14 Joule. Usaha totalnya yaitu 12,1250, 1568, dan 1926,14. Analisis data. 1. Berdasarkan data yang diperoleh, bagaimana besar usaha total jika massa sama dan gaya diperbesar? Jawabannya yaitu besar usaha total yang dilakukan semakin besar jika gayanya diperbesar. Yang kedua, berdasarkan data yang diperoleh, bagaimana besar usaha total jika gaya yang diberikan sama tetapi massanya berbeda? Jawabannya, usaha yang dilakukan tetap sama namun dengan percepatan melakukan usahanya yang berbeda. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Menguji hipotesis. Amati dan pahami dengan seksama pemaparan materi terkait konsep usaha dan cocokkan dengan eksperimen yang telah dilakukan. 1. Kata usaha dalam kehidupan sehari-hari adalah berbagai aktivitas yang dilakukan manusia. Anda pun dikatakan melakukan usaha saat mendorong sebuah kotak yang terletak di atas lantai. Besar usaha yang Anda lakukan bergantung pada besar gaya yang Anda berikan untuk mendorong kotak yang besar perpindahan kotak. Dalam fisika, usaha memiliki definisi yang lebih khusus. Jika Anda memberikan gaya konstan F pada suatu benda sehingga menyebabkan benda berpindah sejauh S, usaha W yang dilakukan gaya tersebut dinyatakan W sama dengan F kali S. Terdapat dua persyaratan khusus mengenai definisi usaha dalam fisika ini. Pertama, gaya yang diberikan pada benda haruslah menyebabkan benda tersebut berpindah sejauh jarak tertentu. Perhatikan gambar 2. Walaupun orang tersebut mendorong dinding tembok hingga tenaganya habis, dinding tembok tersebut tidak akan berpindah. Dalam fisika, usaha yang dilakukan orang tersebut terhadap dinding tembok sama dengan 0, atau ia dikatakan tidak melakukan usaha pada dinding tembok karena tidak terjadi perpindahan pada objek kerja atau usaha, yaitu dinding tembok. Kedua, agar suatu gaya dapat melakukan usaha pada benda, gaya tersebut harus memiliki komponen arah yang paralel terhadap arah perpindahan. Sedangkan energi secara umum dapat dikatakan bahwa energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Energi berasal dari makanan dan minuman, memberikan kita energi kimia yang siap dibakar dalam tubuh, sehingga akan dihasilkan energi yang kita perlukan untuk melakukan usaha atau aktivitas sehari-hari. Energi baru dapat dirasakan manfaatnya apabila energi tersebut telah berubah bentuk. Contohnya, energi kimia dalam bahan bakar berubah menjadi gerak untuk pemutar roda. Energi listrik berubah menjadi energi cahaya lampu, menjadi energi kalor seperti setrika, rice cooker, magic jar, dan dispenser, serta menjadi energi gerak pada bor, mesin cuci, mixer, dan kipas angin. 2. Usaha dapat dirumuskan dengan W sama dengan F kali S. Dengan W adalah usaha, F adalah gaya, yang dilakukan S adalah perpindahan. Semakin besar gaya yang dilakukan terhadap suatu benda, maka semakin besar pula usahanya. Karena usaha dan gaya berbanding lurus. Jika suatu usaha yang dilakukan membentuk suatu sudut, seperti ilustrasi 2, maka rumus menjadi W sama dengan F cos theta kali S. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi usaha adalah yang pertama, besarnya gaya atau F yang bekerja pada benda tersebut. Yang kedua, besarnya perpindahan atau S, benda tersebut akibat gaya yang bekerja. Yang ketiga, arah gaya atau theta terhadap perpindahan benda tersebut. Kesimpulan. Kesimpulan dari percobaan ini adalah jika benda dengan massa sama dipindahkan dengan gaya yang berbeda-beda dengan target perpindahan sejauh S, maka semakin besar gaya, semakin besar benda tersebut melaju atau sampai pada titik S. Dengan besar usaha tiap-tiap gaya sama, karena W sama dengan F kali S, dengan F sama dengan M kali A.
Pertanyaan yang pertama, jelaskan pengertian usaha menurut Anda. Jawabannya, usaha adalah gaya yang diberikan terhadap suatu benda sehingga membuat benda berpindah sejauh S. Yang kedua, bagaimana hubungan antara usaha, gaya, dan perpindahan? Tulis rumus persamaannya. Jawabannya, usaha dan gaya berbanding lurus. Apabila kita memperbesar gaya yang kita lakukan, maka usaha yang dilakukan pun semakin besar. Begitu juga dengan perpindahan. Usaha dan perpindahan berbanding lurus. Untuk memindahkan benda lebih jauh lagi, maka dibutuhkan usaha lebih besar. Dengan kata lain, semakin besar usaha, maka semakin besar pula perpindahan yang terjadi. Sekian, apakah ada yang ingin bertanya? Izin bertanya. Ya, silakan. Menurut kalian, apakah massa itu mempengaruhi besar usaha? Baik, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Izin bertanya, Ya, silakan. bagaimana usaha yang terjadi jika gaya yang diberikan pada suatu benda itu kecil? Terima kasih. Baik, apakah ada lagi? Izin bertanya, Ya, dari silakan. hasil yang diperoleh, ada kemungkinan muncul kesalahan atau tidak? Baik, apakah ada lagi? Izin bertanya, Ya, silakan. apakah percepatan mempengaruhi besar usaha? Baik, kami tampung dulu pertanyaannya dan kami minta waktunya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Baik, saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan dari Siva, yaitu apakah massa mempengaruhi besar usaha? Jawabannya ya, karena massa mempengaruhi seberapa besar usaha yang perlu kita gunakan untuk memindahkan benda. Bagaimana Siva? Apakah bisa diterima jawabannya? Iya, bisa. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ririn. Pertanyaannya yaitu bagaimana usaha bila gaya yang diberikan pada suatu benda itu kecil? Jawabannya adalah bila gaya yang diberikan pada suatu benda kecil, maka usaha yang dihasilkan juga lebih kecil, karena usaha berbanding lurus dengan gaya. Bagaimana, apakah bisa diterima? Baik, sudah. Terima kasih. Sama-sama. Saya akan menjawab pertanyaan dari Irani. Pertanyaannya yaitu dari hasil yang diperoleh ada kemungkinan muncul kesalahan atau tidak. Jawabannya yaitu kemungkinan muncul kesalahan kecil atau bisa dikatakan malah tidak ada karena kita menggunakan PET atau virtual lab yang sudah ada sistem yang bekerja. Kecuali memang saat kita melakukan secara langsung itu bisa saja muncul kesalahan. Bagaimana Irani? Sudah jelas, terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, saya akan menjawab pertanyaan Elvin, yaitu apakah percepatan mempengaruhi besar usaha? Jawabannya iya. Percepatan mempengaruhi besarnya usaha karena percepatan mempengaruhi besar gaya. Semakin besar percepatan, semakin besar juga gaya yang dihasilkan. Dan besarnya gaya itu berbanding lurus dengan usaha. Jadi semakin besar gayanya, maka semakin besar juga usahanya. Bagaimana Elvin? Baik Indah, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 2. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk kelompok 2 ya, hasilnya sudah cukup bagus dan benar. Hanya ketinggalan tadi itu tidak ditulis rumusnya. Selanjutnya Ibu akan menambahkan sedikit materi terkait usaha dan energi. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan? Cukup, Bu. Cukup, Bu.
Baik, kalau sudah tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, Ibu rasa cukup ya karena waktunya juga sudah mepet. Nanti Ibu kirimkan tugas sebagai latihan kalian, dikerjakan secara mandiri dan dikumpulkan paling lambat besok jam 12 siang. Sekian Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama.